Aksi penyerangan kelompok geng motor kembali terjadi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Warga yang panik berusaha menyelamatkan diri. Asik sedang nongkrong di depan warung makan dan minimarket warga di Jalan Poros Karyango, Dusun Padelo, Desa Tengringangkai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, diserang geng motor. Aksi penyerangan geng motor ini terekam kamera pengawas. Belasan orang menggunakan sepeda motor tiba-tiba menyerang warga menggunakan samurai dan anak panah. Warga yang panik pun lalu meninggalkan sejumlah barang berharga mereka untuk menyelamatkan diri. Kurang lebih 17 orang. 17 orang inilah yang mereka langsung masuk dengan membawa samurai, parang panjang, dan busur. Di saat inilah anak muda kami, karena jumlahnya cuma 7 orang, dia lari. Dia kabur semua. Dia tidak bisa tinggal. Setelah dia lari, ada satu ini yang tidak lihat. Yang tidak lihat inilah yang tinggal dia, akhirnya HP-nya diambil. Aksi penyerangan sudah kali ketiga terjadi, bahkan beberapa warga mengalami luka akibat terkena anak panah dari para pelaku. Hal ini pun membuat warga dihantui rasa takut dan resah. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Berdalih butuh uang untuk persalinan istri, pria di Pekanbaru nekat mencuri motor. Namun aksinya berhasil digagalkan massa. Pencuri motor kepergok saat melakukan aksinya di areal parkiran kampus UIN Suska Pekanbaru. Pelaku berhasil diamankan massa saat berusaha membawa kabur sepeda motor curian. Pelaku kemudian dikeroyak massa yang geram melihat aksi pencurian tersebut. Akibatnya pelaku mengalami patah tulang di kaki kirinya. Dari pengakuan tersangka, aksi curanmor untuk kedua kalinya ini dilakukannya karena terdesak kebutuhan ekonomi untuk persalinan istrinya yang lagi hamil tua. Pelaku telah diamankan oleh security dan massa atau mahasiswa yang ada di sana dan telah melakukan pengamanan sehingga dengan kesalahan warga atau massa sehingga mengakibatkan pelaku mengalami patah. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku WR harus mendekam di sel tahanan Polsek Tampan dan dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Seorang istri anggota TNI di Semarang ditembak orang tak dikenal di depan rumahnya. Penembakan yang dilakukan 2 orang berboncengan sepeda motor itu berlangsung cepat dan sempat terekam kamera CCTV di rumah korban. Dalam rekaman kamera pengawas di rumah, korban turun dari sepeda motor usai menjemput anaknya dari sekolah. Tidak berselang lama datang 2 orang berboncengan sepeda motor memepet korban dan langsung menembak korban sebanyak 2 kali. Korban sempat berteriak sambil mengayunkan tas sekolah anaknya ke arah 2 orang tidak dikenal. Namun korban yang sadar ada luka di perutnya akhirnya dibawa ke rumah sakit Hermina. Muslimin pulang dari sekolah, jemput anaknya itu dari atas itu ke perjalanan raya masuk, tapi langsung diikuti anak 2 itu naik kendaraan warna hijau. Sementara polisi yang datang ke lokasi kejadian menggelar olah tempat kejadian perkara. Proses penyelidikan kini masih berlangsung. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menonaktifkan Irjen Verdi Sambo dari jabatan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan. Divisi Propam akan dipimpin oleh Wakapolri, Komjen Gatot Edi Pramono. Kebijakan terkait dengan perkembangan terkait dengan penanganan kasus penembakan terhadap tembak-menembak antara anggota Polri di Asrama Duren 3, dan kita melihat bahwa ada spekulasi berita yang muncul yang kemudian tentunya ini akan berdampak terhadap
proses penyidikan yang sedang kita lakukan. Oleh karena itu, malam hari ini kita putuskan untuk Irjen Pol Verdi Sambo untuk sementara jabatannya dinonaktifkan. Dan kemudian jabatan tersebut saya serahkan kepada Pak Wakapolri. Sehingga dengan demikian, untuk selanjutnya tugas tanggung jawab terkait dengan Divisi Propam akan dikendalikan oleh Bapak Wakapolri. Dan ini tentunya juga untuk menjaga agar apa yang telah kita lakukan selama ini terkait dengan masalah komitmen untuk menjaga objektivitas, transparansi, dan akuntabel, ini betul-betul bisa kita jaga agar rangkaian dari proses penyidikan yang saat ini sedang dilaksanakan betul-betul bisa berjalan dengan baik dan membuat terang peristiwa yang terjadi. Dan tentunya seluruh tahapan saat ini sedang berjalan, proses pemeriksaan saksi sedang berjalan, pengumpulan alat bukti juga berjalan, dan tentunya kita akan mengumpulkan selain saksi juga bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik, sebagaimana komitmen kami untuk memproses seluruh peristiwa yang ada ini dengan pertanggungjawaban secara saintifik. Unjuk rasa menolak Partai Persatuan Pembangunan sebagai alat tawar politik pada pemilu 2024 mendatang berlangsung di kantor DPP P3 Menteng, Jakarta Pusat pada Senin sore. Massa meminta Ketua Umum P3 Suharso Monoarfa mundur karena tak mampu memajukan partai. Front Kader Penyelamat P3 kembali menggelar aksi lanjutan di depan kantor P3 Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat pada Senin sore. Mereka terus mendesak Suharso Monoarfa mundur dari Ketua Umum P3 untuk menyelamatkan keutuhan partai di masa mendatang. Massa menyesali adanya sejumlah oknum kepercayaan Ketua Umum yang dapat menjadikan P3 sebagai alat tawar politik pada pemilu 2024. Juga mengkritisi pihak-pihak eksternal Partai Persatuan Pembangunan yang menjadikan P3 sebagai alat tawar politik dalam pencapresan 2024. Kami tidak ingin bahwa P3 menjadi disandera oleh oligarki nasional dalam rangka memperkuat posisi tawar mereka dalam politik 2024. Meski serangkaian aksi belum mendapat hasil maksimal, massa mengancam akan terus menggelar unjuk rasa. Dari Jakarta, Roni Sanjaya, iNews melaporkan. Unjuk rasa mahasiswa menentang pasal kontroversial RKUHP dan kenaikan harga BBM di depan gedung DPRD Cirebon berlangsung ricuh. Massa berusaha menerobos gedung DPRD. Kericuhan pecah di depan gerbang pintu masuk gedung DPRD Kota Cirebon. Massa menerobos ke halaman dan petugas terus menghalau massa aksi. Saling dorong terjadi hingga akhirnya petugas berhasil memukul mundur massa. Meski sempat mereda, suasana kembali memanas setelah petugas menerima lemparan botol air mineral dari arah unjuk rasa. Tindakan tegas petugas memicu baku hantam dengan sejumlah orang yang diduga provokator. Dalam bentrokan ini, beberapa peserta unjuk rasa dan petugas terluka. Sebenarnya ada dua, Mas, sebenarnya. Kita ini kan karena urgensinya bahwa kita melihat bahwa ke depan bangsa kita mahasiswa, kemudian mahasiswa kan daripada wakil rakyat. Kalau kita dibungkam secara aspirasi kita, suara kita tidak bisa berperilaku atau membenarkan segala sesuatu yang harusnya melekat pada kita. Dalam aksi kali ini, mahasiswa meminta wakil rakyat membatalkan RKUHP yang sedang dirancang DPR RI. Massa menilai RKUHP dianggap cacat dan mencederai demokrasi. Selain itu, massa juga meminta pemerintah memastikan ketersediaan BBM dan stabilisasi harga kebutuhan pokok. Unjuk rasa mereda setelah personil gabungan menahan diri hingga mahasiswa membubarkan diri. Unjuk rasa mereda hingga akhirnya mahasiswa membubarkan diri. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pasca pembatasan pasokan BBM bersubsidi jenis Pertalite
dari Pertamina ke SPBU membuat Pertalite kini langka di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Akibatnya ratusan kendaraan mengular di SPBU untuk mengisi Pertalite. Antrean kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 terjadi di salah satu SPBU di Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara, Senin kemarin. Kondisi ini terjadi di hampir seluruh SPBU di wilayah Mandailing Natal akibat pembatasan pasokan dari Pertamina sebulan terakhir. Pihak SPBU hanya melayani penjualan Pertalite hingga tengah hari. Hal inilah yang membuat warga panik dan berebut mengisi Pertalite. 1 jam lah. 2 jam ya. Iya. Ini mau dapat kenapa ini? Mau beli apa? Pertalite. Memang susah. Di mana? Nggak ada lagi rupanya di mana-mana. Nggak ada. Antri juga. Iya. SPBU mana aja tadi? Sama aja. Warga memilih mengantri di pagi hari karena siang hari Pertalite dipastikan telah habis terjual. Sementara sebagian warga yang tak mau mengantri akhirnya terpaksa membeli Pertamax dengan harga jauh lebih mahal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk menekan angka inflasi daerah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memantau harga bahan pokok di Pasar Manis, Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Hasilnya harga telur serta bawang merah mengalami kenaikan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan sidak di Pasar Manis Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Hasilnya Ganjar menemukan sejumlah harga yang mengalami kenaikan seperti telur dan bawang merah, di mana telur dijual seharga Rp29.000 dan harga bawang merah mencapai Rp60.000 per kilogramnya. Pedagang berharap harga segera turun agar masyarakat mempunyai daya beli. Sekarang telur dari sananya 27.000. 27.000. Jualnya berapa per kilo? 29. Ya, 29. Selain telur apa lagi Bu yang naik? Bawang, berambang kan. Berapa Bu naiknya? Berambang kemarin sampai 60.000 dari sananya. Udah itu aja. Dari harga telur yang masih cukup tinggi, minyak udah bagus, jumlah bagus, harga turun ya. Tapi rasa-rasanya beberapa bahan pokok memang mengalami peningkatan. Ini yang penting nanti untuk kami, tim pengendali inflasi, untuk ngecek betul kenapa itu naik gitu ya, kenapa itu naik. Ganjar menjelaskan sidak untuk menindaklanjuti inflasi Jawa Tengah yang kini mencapai 4,97% dan masuk ke zona merah inflasi daerah. Pemprov Jawa Tengah terus mengupayakan menekan angka inflasi dengan menggencarkan operasi pasar. Dukungan terhadap Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 datang dari emak-emak dan ulama di Pandeglang, Banten. Mereka mendoakan Ganjar menjadi Presiden Republik Indonesia selanjutnya. Relawan Mama pendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 menggelar doa bersama di Pondok Pesantren Nur Hidayatullah Babakan Bungur, Tarumanegara, Cigelis, Pandeglang, Banten. Mereka mendoakan Ganjar dapat menjadi Presiden Republik Indonesia selanjutnya karena yakin sosoknya yang tegas mampu mengatasi perekonomian termasuk masalah dapur para emak-emak. Nah, sosok Pak Ganjar yang selama ini saya tahu lebih kepada humanis, gitu ya. Banyak melakukan gebrakan-gebrakan yang sangat luar biasa di masyarakat. Salah satunya merespon semua apa yang dilaporkan ke beliau, baik itu langsung maupun melalui media sosial, di follow up dengan bagus dan diselesaikan dengan baik. Tak hanya emak-emak, Pandeglang yang dikenal kota santri 1000 ulama juga mendukung sosok Ganjar. Mudah-mudahan beliau sehat, beliau lolos dari apapun partainya. Para tokoh ulama dan kaum emak-emak pun optimis Ganjar Pranowo bisa meraih suara terbanyak di Kabupaten Pandeglang. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Menparekraf ajak pelaku ekonomi kreatif untuk berani dan mau melawan stigma dalam membangun usaha mereka. Menurut Sandi, mereka yang tetap maju saat keadaan memaksa berhenti. Menparekraf RI Sandiaga Uno mendatangi destinasi apresiasi kreasi Indonesia 2022 di salah satu mal di Cilegon, Banten. Di salah satu stand, Sandi tergugah melihat produk lukisan seni ukir kayu karya pelaku usaha yang memiliki keterbatasan atau berkebutuhan khusus.
Sandi pun mengajak semua pelaku ekonomi kreatif UMKM untuk berani dan mau melawan stigma dalam membangun usaha serta membuka lapangan kerja baru. Saya mendapat laporan banyak yang kehilangan lapangan pekerjaan, dan Banten merupakan provinsi dengan tingkat pengangguran yang tertinggi. Ironis karena dekat dengan ibu kota, tapi ternyata dengan kebijakan yang lebih merangkul kepada kemudahan perizinan, kebijakan yang membuka peluang kolaborasi, sekarang kota Cilegon dan Provinsi Banten berhasil menurunkan nilai pengangguran. Kedatangan Menparekraf untuk mengetahui galeri sentra UMKM yang menampilkan karya-karya terbaik dan mendorong produk UMKM hingga ke level internasional. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Budaya tertib berlalu lintas terus disosialisasikan jajaran Korlantas bersama Jasara Harja dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta. Sosialisasi budaya tertib berlalu lintas dihadiri sejumlah pemimpin redaksi media di kawasan Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Salah satunya yang disosialisasikan yakni penertiban pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat. Korlantas Polri menegaskan pentingnya pajak kendaraan bermotor dan diperlukan peran aktif masyarakat sebagai wajib pajak. Jika data kendaraan bermotor berjalan tertib, dapat memudahkan kerja instansi dalam menjalankan fungsi masing-masing. Kita mengundang pimpinan-pimpinan redaksi untuk memastikan penyempurnaan langkah. Jadi dengan bahasa-bahasa yang paling mudah diterima oleh masyarakat, tentunya kita perlu niat baik, kita harus disampaikan dengan bahasa yang pas juga gitu ya, supaya masyarakat bisa memahami apakah nanti penertiban tentang data Ranmor ini masyarakat harus menjadi bagian. Warga merasa terbantu dengan adanya program mobil aspirasi Kampung Juara atau Maskara dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain gratis, warga juga bisa memanfaatkan Maskara untuk kegiatan mereka di desa. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan mobil aspirasi Kampung Juara atau biasa disebut Maskara ini. Salah satunya digunakan sebagai kegiatan literasi membaca buku anak-anak atau mobil perpustakaan. Mobil aspirasi Kampung Juara diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Desa Gelar Anyar, Kecamatan Pagelaran, Cianjur, Jawa Barat pada bulan September tahun 2020. Berbagai macam kegiatan sosial di masyarakat pun dapat menggunakan mobil serbaguna ini. Bahkan untuk membawa hasil panen, para petani mobil ini pun bisa. Alhamdulillah ya, dengan adanya mobil Maskara ini saya merasa terbantu karena di rumah susah sekali ya anak saya belajar, apalagi saya mempunyai anak kecil. Kalau di sini alhamdulillah antusias dengan teman-temannya. Kalau di tiap wilayah yang agak jauh dari kantor desa, kita melaksanakan keliling seperti ini 1 minggu sekali. Jika warga membutuhkan kendaraan, warga tinggal hubungi pihak desa gratis tanpa dipungut biaya. Kami Desa Gelar Anyar menerima bantuan mobil Maskara ini sejak September 2020. Dan tentunya gayung bersambut, karena memang ini satu kebutuhan buat kami warga masyarakat. Ketika mobil ini datang, kami pun langsung mempergunakannya untuk keperluan masyarakat itu. Mobil aspirasi Kampung Juara ini juga bisa digunakan untuk pelayanan darurat, seperti antar jemput warga sakit serta kegiatan sosial dan hiburan lainnya yang ada di lingkungan desa. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan.